mendarat di atas meja tuh. Apa daya, sasaran justru meleset. Si Ciprut rampok kambuhan ini harus menanggung rasa lindu di bagian pinggang. Rasain, udah jatuh, terekam CCTV pula. Siap-siap diciduk polisi ya, Prut. Pemirsa, ada satu lagi nih yang nahan terasa sakit. Tuh lihat, kayaknya si Sendok habis jatuh deh. Kita cari tahu yuk. Entah kabar apa yang didengar si Sendok di ujung telepon sana. Lihat tuh, saking terkejutnya, si Sendok sampai terjungkir dari kursi begini loh. Walah, ada masalah apa sih, Dok? Cerita dong ke kita. Jangan dipendam dalam hati ya. Ledakan di sebuah supermarket terekam mata kamera CCTV. Dibantu warga, seorang pria sebut saja Mupet berusaha keluar dari rentuhan puing bangunan. Usut punya usut, ledakan terjadi akibat ulah si Mupet yang sakit hati lantaran baru saja dipecat sang majikan. Duh, ini sih namanya senjata makan tuan. Makanya, kalau kerja yang ikhlas dong. Pemirsa, begini nih akibatnya kalau nyetir nggak konsentrasi. Lihat aja, udah bener jalan ke depan, dia malah mundur lagi. Untung aja, nggak ada yang lagi tidur di emperan toko tuh. Pemirsa, begini nih kelakuan dua petugas kebersihan, sebut saja namanya Jikun dan Jakun. Mengetahui ada seekor tikus bersarang di gerobak sampah, tukang sampah andalan kelurahan setempat ini langsung beraksi. Meski sedikit jijik, Jikun dan Jakun memberanikan diri melawan si tikus. Dan lihat tuh, betapa gembiranya si Jikun saat berhasil menyingkirkan tikus dari daerah kekuasaannya. Wah, selamat ya Om. Pemirsa, malam ini sepertinya bukan malam keberuntungan si Kumis. Seorang rampok spesialis kantor kosong. Lihat aja, setelah berhasil masuk ke dalam, tanpa sengaja si Kumis justru menutup satu-satunya jalan keluar. Walhasil, si Kumis pun terjebak di dalam hingga polisi datang menjemputnya. Saat digeledah Pak polisi, si Kudil kok masih sempet-sempetnya makan sih? Udah lapar berat ya, Mas? Usut punya usut, ternyata benda yang dimakan si Kudil barusan adalah barang bukti kejahatan yang tengah diincar Pak polisi. Walah, pantesan dari tadi dicari nggak ketemu. Ternyata udah ditelan, toh. Untung ada kamera CCTV. Si Kudil nggak bisa lagi menghindar. Wah, si Buluk dan Belek kenapa tuh? Jangan-jangan mereka ngebuat onar ya? Yuk kita usut. Rupanya si Buluk dan Belek merasa kesal dengan seorang pengemudi yang tidak memberinya jalan saat hendak menyeberang. Lagian, si Buluk dan Belek juga sih. Ngapain coba pakai mabuk segala? Daripada duitnya buat beli miras, mending ditabung aja deh. Mata kamera CCTV merekam dua sepeda motor yang nyaris bertabrakan. Usut punya usut, dua pengemudi sepeda motor ini ternyata masih berstatus pelajar loh. Wahai para orang tua, berilah bekal pengetahuan berkendara saat memutuskan untuk melepas anak Anda berkendara di jalanan. Oh iya, rekaman CCTV ini kiriman pemirsa dari Pulau Dewata, Bali loh. Pemirsa, kalau sebagian besar anak kecil suka dengan mainan mobil-mobilan, lain lagi nih dengan si Cimol. Lihat tuh, betapa takutnya si Cimol saat sebuah mobil mainan datang menghampirinya. Cimol, ada-ada aja sih. Itu kan cuma mainan. Loh, kok es balok pada berantakan di jalan begini sih? Kita usut penyebabnya yuk. Lantaran terlalu sibuk dengan telepon genggamnya, si Piscok nggak sadar kalau di depannya ada gundukan polisi tidur. Dan begini nih jadinya, es balok yang dibawa si Piscok tumpah berantakan. Strike! Untuk urusan main ping
pingpong dan bowling, si Ping dan Pong ini memang jagonya loh. Lihat aja, dengan sebuah bola pingpong, si Ping dan Pong mampu merubuhkan sebuah tumpukan pin bowling. Hahaha, mantap! Pemirsa, si Oseng ini benar-benar keterlaluan banget deh. Lihat aja, merasa celengan amal sumbangan konsumen masih diembat juga. Wahai Oseng, cepat-cepatlah tobat ya, sebelum kamu dikutuk jadi celengan Semar. Mau? Pemirsa, waspadalah, sebab para pelaku kriminal semakin nekat aja loh. Seperti si Buntil ini nih contohnya. Merasa pede dengan pistol mainan, si Buntil coba mencuri sepeda motor di depan korbannya, sebut saja Jenggo. Tentu saja si Jenggo tidak terima dan melawan seperti ini. Perjuangan Jenggo pun tidak sia-sia. Dengan senjata asli miliknya, si Buntil pun lari terbirit-birit. Rasain. Berpura-pura sebagai konsumen, seorang wanita sebut saja Mecin coba mengancam kasir minimarket agar menyerahkan sejumlah uang. Tak ingin melawan seorang wanita, sang kasir sebut saja Jarwo memilih bertahan. Akibatnya, tangan Jarwo terluka akibat ulah si Mecin. Tak disangka, melihat tangan Jarwo terluka, hati Mecin pun tersentuh. Dengan segera, si Mecin berlari mencari tisu di lorong belanjaan untuk kemudian diberikannya kepada si Jarwo. Sayangnya, polisi keburu datang dan Mecin pun segera diamankan. Awas, jangan lupa ya Mecin, tisunya bayar dulu dong.